Ini seksi bakar-bakar. Ayo yang lain mana? Santap bakaran. Wah, enak betul ini, wah. Suku Dayak merupakan salah satu suku besar di Indonesia. Suku ini dikenal karena keramahan serta dedikasinya dalam melestarikan alam di Pulau Kalimantan. Kali ini akan dibahas mengenai suku Dayak Punan, penjaga hutan rimba di Kalimantan. Simak videonya sampai habis. Suku Dayak Punan ini termasuk suku Dayak yang selalu menjaga hutan mereka dari ancaman kerusakan hutan. Populasi orang Punan paling banyak ditemui di Kalimantan Timur. Diperkirakan sejumlah 8.956 jiwa. Tersebar pada 77 lokasi permukiman dan terpecah lagi dalam sub-sub kecil. Menurut cerita yang ada, suku Dayak Punan asal-usulnya datang dari negeri Yunan, dataran Cina. Mereka berasal dari salah satu keluarga kerajaan Cina yang kalah dalam berperang, dan kemudian mereka lari bersama dengan perahu-perahu hingga ke Pulau Kalimantan. Karena merasa aman, akhirnya mereka menetap di dataran tersebut. Namun, ada juga Dayak Punan yang tersebar di Sabah dan Sarawak, Malaysia Timur, dan masih menjadi bagian dari Pulau Kalimantan. Di antara 400-an suku Dayak yang berada di Kalimantan, Dayak Punan merupakan suku yang memiliki segala kelebihan di antara suku Dayak lainnya. Mereka dikenal sebagai suku yang paling tangguh, hebat saat berperang dan berburu, bertahan hidup di hutan. Dayak Punan terbagi dalam 10 suku, yaitu suku Punan Hofogan di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, suku Uheng Kahero di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, suku Punan Murung di Murung Raya, Kalimantan Tengah, suku Ahoeng atau suku Penihing di Kalimantan Timur, suku Punan Merah atau Siau, suku Punan Aput, suku Merap, suku Punan Tubu, suku Ukit, dan suku Bukat. Kemudian ada lagi suku Punan Habongkot, suku Penyawung, serta suku Punan Kelai, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Selain sebagai suku yang handal dalam berperang, orang Punan juga dikenal sebagai pencari jejak terbaik di alam. Jika ada masyarakat desa yang hilang atau tersesat di hutan, biasanya masyarakat akan meminta bantuan kepada orang Punan untuk mencarinya. Sebagai imbalannya, orang Punan biasanya meminta garam atau tembakau untuk kebutuhan pangan sehari-hari mereka. Suku tersebut hingga saat ini memanfaatkan sumber daya hutan yang ada di lanskap mereka, seperti berburu, menangkap ikan, mengolah kebun dan ladang, dan memanfaatkan hutan untuk mendapatkan bahan makanan, obat-obatan, bahan bangunan, serta kerajinan tangan. Kemudian alat transportasi yang mereka gunakan untuk pergi ke ladang, mencari ikan, berburu, dan lain-lain adalah perahu. Sungai yang mereka lalui adalah sungai arus deras, dan tentu saja Dayak Punan mempunyai kemampuan yang sangat bagus dalam trek sungai yang sulit. Hutan merupakan lahan terpenting bagi suku Punan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hutan bermanfaat secara langsung karena menyediakan hasil-hasil hutan yang dapat dikonsumsi. Hutan secara tidak langsung selalu menyediakan lahan-lahan untuk berladang, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat lokal. Pentingnya hutan bagi suku Punan, terutama untuk diambil rotannya sebagai bahan anyaman, atau sebagai bahan material bangunan, rumah, dan perahu.
Suku Punan memandang hutan merupakan bagian dari mereka dan memiliki arti penting sehubungan dengan nilai-nilai sejarah yang tersembunyi dan selalu dijaga agar tidak dirusak oleh pihak luar. Perlu diketahui bahwa suku Dayak Punan bukan hanya tentang ketertinggalan mereka, tetapi saat ini sebagian besar suku Dayak Punan sudah ada yang hidup secara modern. Walaupun begitu, Dayak Punan tidak akan rela hutan mereka dijadikan perusahaan. Sebagai contoh salah satunya, masyarakat adat Punan Adiu di Kabupaten Malinau, Kalimantan Timur sangat menjaga hutan mereka. Hingga hutan mereka disebut kawasan percontohan pengelolaan hutan adat. Banyaknya tekanan yang mereka dapat membuat masyarakat adat Punan meminta bantuan kepada pemerintah setempat dan lembaga swadaya masyarakat. Beruntung suku Dayak Desa Adat di Malinau dilindungi Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 10 Tahun 2012, sehingga Punan Adiu mendapatkan pengakuan dan hak-hak mereka juga dilindungi. Peraturan adat dalam memanfaatkan hutan diberlakukan, terutama pengambilan kayu yang dibatasi hanya untuk membuat rumah, bangunan, serta peralatan. Menurut persepsi lokal, umumnya sumber daya hewan dan tumbuhan masih berlebihan di hutan yang belum ditebang. Pengambilan hasil hutan di hutan perimbar ini diatur lembaga adat, yaitu diambil seperlunya. Misalnya untuk memenuhi kebutuhan makanan, obat-obatan, peralatan, bahan bangunan rumah, atau kegunaan lainnya menurut kebutuhan masing-masing. Hutan ini juga menjadi pilihan utama pada saat masyarakat berencana membuat ladang. Alasan utama selain memiliki tanah yang subur, lokasinya lebih dekat dengan desa. Terdapat peraturan hutan adat Punan Adiu antara lain. Warga luar selain warga Punan Adiu tidak boleh berburu. Jika ada warga kampung lain yang masuk ke hutan, hendaknya melapor terlebih dahulu agar tidak terjadi sengketa atau konflik setelahnya. Meski tanah adat Punan Adiu memiliki subsuku Dayak Punan Adiu, namun warga Punan Adiu harus tetap menghormati peraturan yang berlaku. Warga diwajibkan melakukan penjagaan dan patroli bergilir setiap hari. Tidak boleh menebang pohon kecuali untuk membangun rumah pribadi di kampung adat Punan Adiu. Jika melanggar akan dijatuhi hukuman. Tidak boleh berburu satwa lindung dan membahayakan atau merusak hutan. Demikianlah cerita mengenai suku Dayak Punan yang masih tetap menjaga hutan mereka dari kerusakan hutan. Semoga terus lestari sampai kapanpun juga agar keseimbangan alam terus terjaga.